harus saya tegaskan, harus saya tegaskan. Jadi satu, karena sudah seperti ini ya supaya tidak berlanjut dan teman-teman wartawan juga tidak melanjutkan, kami dengan tegas menyatakan memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Beda Warna. Salam pekok, salam cinta, dan respect untuk panjenengan semuanya. Ketemu lagi dengan Beda Warna. Masih ingat nggih dengan video yang kemarin viral bahwa ada salah satu penceramah yang kebetulan mengisi ceramah di sebuah acara sholat Idul Fitri di daerah Tamanan Batul, yang isinya adalah membahas seputaran kecurangan-kecurangan pemilu, bahkan sampai menyebut nama Bapak Presiden kita Joko Widodo. Sampai-sampai akhirnya sebagian jamaah itu pulang karena tidak merasa tidak nyaman dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Dan menurut berita bahwa beliau ini pernah menjadi seorang dosen tamu di kampus UAD, Universitas Ahmad Dahlan. Bahkan karena berita ini viral, sampai-sampai dari pihak kampus itu juga mengklarifikasi soal beliau ini yang ternyata berinisial Bapak Untung Cahyono sebagai dosen tamu di sana. Sampai berita ini diturunkan, akhirnya beliau Bapak Untung Cahyono ini mengklarifikasi atas apa yang terjadi pada sholat Id kemarin. Beliau meminta maaf kepada masyarakat tentunya atas ketidaknyamanan dengan ceramah beliau. Monggo langsung saja kita simak videonya. Bapak khususnya teman-teman wartawan sudah tahu ya, mungkin yang paling viral kemudian nama saya, Pak Jimbro sebelah kanan saya juga ya, Pak Jarwo juga sebut. Jadi intinya dalam pertemuan tadi kami sudah sampaikan di depan Bapak, nasi sudah menjadi bubur ya ini ya, kewenangan dalam rangka membuat satu kondisi yang terbaik di lingkungan Tamanan ya. Karena itu kemudian kami sepakat dan tadi untuk kemudian harus saya sampaikan bahwa beberapa hal dari kami harus saya tegaskan. Jadi satu, karena sudah seperti ini ya supaya tidak berlanjut dan teman-teman wartawan juga tidak melanjutkan, kami dengan tegas menyatakan memohon maaf apa yang sudah membuat warga menjadi mungkin terganggu dengan pandangan kami. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya pribadi tentu secara tegas, kami manusia biasa, untuk lebih dewasa supaya kami harus lebih berhati-hati, khususnya ketika berbicara di depan forum yang bisa jadi memang forumnya itu sangat berbeda, apalagi jamaah yang besar, kan kita nggak tahu persepsi masing-masing. Yang kedua, ya saya tentu penting bagi kami meminta info tokoh masyarakat sebelum kami berbicara, apalagi ini khotbah Idul Fitri yang tentu saja jamaahnya skopnya tidak hanya RT, tapi mungkin tingkat kelurahan, bahkan bisa terjadi warga dari kelurahan lain. Lalu kemudian yang keempat, saya pribadi juga tegaskan supaya yang lain juga rada tenang lah. Saya harus merasa perlunya introspeksi dan muhasabah atau koreksi diri dan introspeksi. Apa ya, saya ulangi. Introspeksi, muhasabah, dan koreksi diri. Ketika memang apa yang saya sampaikan itu menjadi sebuah persoalan. Kalau tidak ada yang menyoal ya tentu kita sadari berarti orang masalah. Tapi kalau ada yang menyoal berarti mungkin sedikit atau banyak bisa jadi ada masalah. Lalu yang tidak kalah penting terakhir ini, khususnya bagi saya ketika berbicara dengan bahan teks.
ya saya harus sadar bahwa teks harus saya cermati betul sebelum saya bacakan, supaya kalau perlu, bahkan ya ini kan punya tradisi di taman ini, siapapun yang diminta bicara biasanya ada sepik-sepik ya, komunikasi warga kami begini terus terang itu yang tentu kami dengan Pak Jito belum sempat berkomunikasi lebih lanjut. Itulah Bapak Ibu yang saya sampaikan. Baik, demikian tadi sudah disampaikan sama beliau, Bapak Untung Cahyono. Beliau sudah meminta maaf. Memang ya gimana ya, kalau dipikir-pikir memang nggak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia itu kan berpotensi melakukan kesalahan. Dalam hal ini saya tidak membela siapapun ya saya sendiri juga introspeksi diri. Bahkan bagi orang-orang yang memang dia belajar tasawuf gitu, setiap hari, bahkan bukan hanya setelah kita merasa melakukan kesalahan, bahkan setiap hari orang itu sebenarnya perlu yang namanya meluangkan waktu untuk introspeksi diri, untuk koreksi diri. Ini sehari ini sudah berbuat kesalahan apa, sudah berdosa apa, kan gitu. Ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi pada waktu-waktu yang akan datang, bahwa seorang penceramah, seorang dai di mana jamaahnya ini sangat banyak, dengan jamaah yang sangat banyak ini ceramah di acara Idul Fitri guys. Idul Fitri itu kan momen yang ditunggu-tunggu selama setiap tahun yang ada cuma setahun sekali. Orang bisa mendengarkan ceramah, bisa bisa menimba ilmu lah dari penceramahnya. Ini malah yang terjadi adalah provokasi-provokasi yang masih berkaitan dengan pemilu yang sebenarnya sudah berlalu. Kan gitu ini mudah-mudahan kita sebagai masyarakat, kita sebagai netizen ini tidak ikut-ikutan dan tidak mudah terpancing untuk ikut berkomentar yang tidak. Kita cukup menjadi saksi, kita cukup mengambil hikmahnya saja. Kalau misalnya bukan hanya kita yang sebagai penceramah, tapi kita yang sebagai orang awam, orang biasa pun juga perlu yang namanya menjaga lisan. Ini yang luar biasa susah. Gitu kita ketemu di video-video beda warna berikutnya. Matur suwun, semoga bisa diambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.